رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نحمده سبحانه جل جلاله على يجمعنا في هذا المجلس مجلس العلم والعبادة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا على العلم النافع والعمل به كما نسأل جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم مجددا مع البرنامج التعليم عن بعد. في هذا الدرس الكريم الدرس التفسير نصل إلى قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. Saudara pendengar, para pemirsa dan juga pendengar dimanapun antum berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah lewat udara dalam rangka kajian kitab tafsir Aisirut Tafasir dalam surat Al-Baqarah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan ciri-ciri orang muttaqin dan juga ciri-ciri orang kafir. Ya. Kemudian setelah itu melangkah kepada orang munafik. Ya. Pada kesempatan pagi ini kita masih berbicara tentang orang munafik dan ciri-cirinya. Jadi orang munafik itu kata para ulama adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan atau menampakkan kekafiran. Ya, jadi ini munafik yang yang paling berat hukumannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya yang paling neraka, yang paling bawah. Jadi artinya neraka yang paling pedih. Jadi al-jannatu darajat wan naru darokat. Ya. Itu kata para ulama, artinya bahwa surga itu semakin ke bawah semakin ringan, artinya tidak sama dengan yang paling bawah. Semakin ke bawah semakin biasa, tetapi semakin ke atas semakin tinggi, semakin nikmat. Sementara itu neraka semakin ke bawah semakin berat hukumannya, semakin ke atas semakin ringan hukumannya. Itu. Jadi al-jannatu darajat wan naru darokat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, mari kita perhatikan ayat ini. Ini berbicara atau bercerita tentang di antara ciri-ciri orang munafik. Ya. Orang munafik itu kata Allah wa idza laqul ladzina amanu, jika mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin. Qalu amanna. Mereka berkata, kami juga telah beriman. Sama seperti kalian. Ya. Jadi ini di lisannya ini dia mengatakan itu. Wa iza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke saudara-saudaranya, sesama-sesama syaitannya. Maksudnya di sini adalah sesamanya orang kafir. Qalu inna ma'akum. Mereka berkata, kami adalah bersama kalian, wahai kawan-kawan. Innama nahnu mustazi'un. Sungguhnya kami tadi ketika bersama orang mukmin itu hanya memperolok-olok mereka itu. Jadi kami menipu mereka itu, orang mukmin. Allahu yastahzi bihim. Allah memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum, bahkan membiarkan mereka fitugyanihim, di dalam kesombongannya, di dalam keangkuhannya, ya'mahun, artinya buta atau berjalan tidak arah. Ya'mahun. Jadi seperti orang buta. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesombongannya buta. Ulaika alladziina ishtarau dhalalah. Mereka itulah orang yang membeli, kata Allah. Mereka adalah orang yang membeli kesesatan dengan menjual hidayah. Ya, menjual keimanan. Fama rabihat tijaratuhum, maka sekali-kali
ya, perniagaan mereka, jual beli mereka itu tidak akan beruntung. Wa maka muhtadin, dan mereka sama sekali tidak mendapat petunjuk. Waliyahzubillah. Inilah orang-orang munafik. Jadi di sini Allah jelaskan bahwa mereka itu kalau bersama dengan orang-orang mukmin, mereka pura-pura mengaku beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, kembali kepada saudara-saudaranya, kembali kepada teman-temannya sesama orang kafir, mereka mengatakan qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami pada dasarnya bersama kalian, wahai kawan-kawan. Kami hanya memperolok-olok orang, menipu orang-orang mukmin itu. Nah, laku ya, ini mufradatnya atau kosakatanya, laku artinya berjumpa, al-liqa, perjumpaan. Wal mulaqat atau al-muwajahah. Jadi berjumpa antara satu sama lain. Al-muwajahah. Amanu dari al-iman syar'i, dari iman yang benar ini maksudnya. At-tasdiqu billahi wa bi kulli ma jaa'a bi Rasulullah, itulah iman, membenarkan Allah atau percaya kepada Allah dan semua apa yang datang dari Rasulullah yang berasal dari Allah. Wa uhumul mu'minuna bihaq. Ya, mereka itulah orang beriman secara benar. Khalau ay al-khulu bisyai, al-infirad, artinya ketika mereka bergabung atau ketika mereka berduaan atau kembali kepada saudara-saudara mereka, itu al-khalau. Syayatinihim asyaitan. Ya, ini definisi secara bahasa, syaitan itu artinya jauh. Asyaitan kullu ba'id anil khair. Jadi sebetulnya pengertian yang sangat komprehensif ya. Asyaitan itu adalah semua yang jauh dari kebaikan. Qarib minasyarr, dan dekat dengan keburukan. Yufsid wa la yuslih, merusak dan tidak memperbaiki. Min insanin aw jan, baik itu dari manusia ataupun jin. Ya. Wal muradu bihi huna ru'asahu fi syarr wal fasad. Tapi yang maksudnya adalah kepala-kepala gembong-gembong mereka dalam keburukan dan kerusakan. Jadi syaitan itu adalah ibaratnya sifat. Jadi sifat. Jadi semua yang jauh dari kebaikan dan dekat kepada keburukan itu syaitan, baik dari jin dan manusia. Maka jika ada orang penjahat, ketika kita mengatakan, hey, kamu itu syaitan, sebetulnya itu sah, secara bahasa itu sah. Jadi syaitan itu sifat atau karakter atau watak. Semua yang jauh dari kebaikan dan dekat dengan keburukan dan tabiatnya hanya merusak dan tidak memperbaiki, itu syaitan, baik itu manusia maupun jin. Maka Fir'aun syaitan, Abu Jahal syaitan, ya, dan lain-lain. Jadi baik itu dari manusia maupun dari jin. Mustahzi'un atau al-istihza, al-istighfaf, al-istiskhar, itu artinya memperolok-olok, merendahkan dan sebagainya. Jadi merendahkan orang lain. At-tughyan itu keangkuhan, mujawazatul had, itu secara bahasa melampaui batas dalam suatu perkara, dan al-israf, ya, dan berlebihan dalam melampaui batas. Artinya adalah di sini maksudnya mujawazatul haddi fil amri, jadi melampaui batas dalam sebuah perkara, itu namanya tughyan. Maka air yang naik itu namanya tagha. Nah, di sini maksudnya melampaui batas dalam hal etika, di dalam hal keburukan etika, itu namanya tughyan. Al-amah ay al-qalbil amil basar, artinya kebutaan. Kita lihat di sini artinya al-amah adalah, di bawah ini ada hasyiahnya, intimasul basirati wa tahayyuri fil ra'yi wa fi'luhu a'ammuhu fahuwa wa fi'luhu amihi wa fahuwa amuhu wa a'mahu. Artinya kebutaan hati dan kebutaan jiwa, kebutaan hati dan kebutaan mata. Nah, jadi kalau orang buta hati, buta mata, itu apa jadinya sudah. Jadi orang-orang munafik itu dibiarkan dalam keadaan buta seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah.
Ishtarau istabdalu, jadi membeli atau menjual atau mengganti. Ishtarau bil huda ad-dalalah. Mereka membeli atau mengganti, ya, mengganti kebaikan yang mereka miliki, kebaikan atau petunjuk dengan membeli kesesatan. Ai taraku al-iman wa akhadu al-kufr. Mereka meninggalkan iman dan mengambil kekufuran. Itulah ishtara di sini. Jadi kalau bahasanya secara sederhana, ishtara artinya membeli. Tijaratuhum at-tijara dab'u ra'si mal li syira'i ma yurbihu. Tijaratinya perniagaan. Jadi membeli menyerahkan uang atau kapital, ya, li syira'i ma yurbihu iza ba'ahu. Ya, itu perniagaan. Bahasa Arabnya ya jual beli kalau artinya. Wal munafiquna huna dafa'u ra'sa malihim wa huwa al-iman bi syira'il kufr. Ya, masalah ini Quran ini sangat indah sekali. Di sini orang munafik artinya adalah mereka membayar kapital, ya, yaitu yang berupa keimanan untuk membeli kekufuran. Amilin dengan harapan mereka bisa beruntung. Ya. Izzan wa ghinan fid dunya fa khasiru wa lam yarbihu. Ya, dengan harapan mereka bisa beruntung dengan wibawa atau izzah di dunia, tapi ternyata mereka rugi dalam perniagaan itu. Walam yurbihu, dan mereka tidak beruntung sama sekali karena zullu wa uzibu, karena direndahkan martabatnya dan diazab. Waftaqaru bi kufrihim, dan mereka juga disiksa dengan kekufuran mereka. Ya, ini ada pertanyaan, mohon maaf. Ya, ini ngaji tafsir surat Al-Baqarah, ya. Ya. Al-muhtadi, ya, as-saliku sabilan qasidatan tasilu bi ila ma yuriduhu fi aqrabi waqtin wa bila ana. Jadi al-muhtadi itu artinya orang yang berjalan di atas jalan qasidatan, ya, jadi yang terarah, di mana jalan ini tasilu bihi ila ma yuridu, akan menghantarkan dia ke apa yang dia inginkan, fi aqrabi waqtin, dengan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, wa bila ana, tanpa ada kesulitan dan tanpa ada kesusahan, khilafan al-mu'tadi wa huwa saliku sabil ghairi qasidin. Ya. Kebalikan dari jalan yang lain. Ya. Yang tidak punya terarah dan tidak bisa menghantarkan ke jalan yang dia inginkan. Ya. Tetapi justru merusak. Jadi al-muhtadi, orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang meniti jalan yang menghantarkan dia menuju suatu kebaikan. Ya, kita dengarkan lagi mencoba untuk pencerahan atau penjelasan hadis. Mazalatil ayatu tukhbiru 'anil munafiqin. Jadi ayat ini masih berbicara atau memberitakan tentang orang munafik. Wa tasifu ahwalahum, dan menjelaskan bagaimana keadaan mereka. Iz akhbara ta'ala anhum fil ayatil ula. Ya, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka, annahum linifaqihim wa khubzihim idza laqul ladzina amanu fi makanin ma akhbaruhum bi annahum mu'minuna billahi war rasul. Ya, jika mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin di tempat di mana saja berjumpa dengan orang mukminin, akhbaruhum bi annahum mu'minun. Mereka memberitakan di hadapan orang mukmin bahwa mereka itu orang mukmin. Mukmin kepada Allah dan mukmin kepada Rasul, dan juga mukmin kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Wa idzan faradu, sebaliknya jika mereka sama para orang munafik fil fitnah wad dalalah, dalam hal fitnah dan kesesatan, ya, falamuhum amma idda'auhu fil iman, ya,
mereka justru mencela. Jadi mereka ketika mereka bersama orang-orang teman-teman mereka sesama orang kafir, sesama orang munafik, mereka memberitakan bahwa kami memperolok-olok orang mukmin. Kami menipu mereka, kami bohongi. Gitu. Waliyahzubillah. Qalu lahum inna ma'akum ala dinikum wa ma'aman nabi. Wahai kawan-kawan, kami sebetulnya pura-pura. Kami sebetulnya bersama kalian. Orang mukmin itu kami perolok-olok aja mereka itu. Fa inna ma azharna al-iman istihza. Sungguhnya kami memperlihatkan keimanan di hadapan orang mukmin itu sebetulnya itu adalah memperolok mereka dan menipu mereka. Nah, dan juga menipu nabinya. Nah, ini orang munafik sama Rasulullah ini. Kama akhbara fil ayat tsaniyah. Kemudian di ayat yang kedua, ayat 15 tadi, annahu ta'ala yastahzi bihim mu'amalatan bil mithl. Allah justru memperolok-olok mereka ya, dengan olokan yang sama seperti mereka memperolok orang mukmin. Jazaan wifaqa wa yaziduhum hasba sunnatihi fi anna as-sayyi'ata talidu sayyi'atan fi tudyanihim litazdada hiratu wa tirabu nufusihim. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas memperolok mereka dengan membiarkan mereka di dalam kesesatan, di dalam arahan dalam perjalanan hidupnya itu di dunia dan ditambah lagi dengan azab di akhirat. Waliyahzubillah. Anna ulaikal bu'ada fid dhalali qad istabdalu, karena orang-orang munafik itu kata Allah ya, bu'ada fid dhalal, mereka sangat jauh dari kesesatan. Qad istabdalu al-iman, mereka telah menjual keimanannya dengan membeli kekufuran dan keikhlasan bin nifaq dengan kemunafikan ini. Falizalika la tarbahu tijaratuhum, oleh karenanya perniagaan mereka, usaha mereka ya tidak akan beruntung. Wala yahtaduna ila sabili ribhin, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan menuju jalan yang beruntung baik itu dunia maupun akhirat. Waliyahzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min hidayatil ayah, di antara makna atau fikih ayatnya ini at-tandid bil munafiqin, jadi hati-hati dengan orang munafik. Tahdzir min sulukihim, dan juga warning dari sikap mereka. Ya, jadi bermuka dua. Makanya kalau ada orang yang bermuka dua, di sana bilang A, di sini bilang B, wah itu berarti ada ciri orang munafik. Ya. Inna minan nasi syayatin. Nah, ini juga faedah ini, bahwa di antara manusia itu ada setan-setan juga. Yad'una ilal kufri wal ma'asi, mengajak kepada kekufuran dan maksiat. Wa ya'muruna bil munkar, mengajak kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang yang ma'ruf. Waliyahzubillah. Jadi sekarang ini banyak juga orang munafik ini. Jadi di antara manusia itu ada setan-setan itu yang mengajak kepada kekufuran, atau ya'muruna bil ma'ruf, mengajak ya'muruna bil munkar, mengajak kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan sebaliknya mencegah kepada yang baik-baik. Ma'ruf itu baik. Waliyahzubillah. Jadi jika di dalam keseharian kita ada orang yang ya'muruna bil munkar, menyeru kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan, maka dalam dirinya orang itu ada ciri-ciri orang munafik. Waliyahzubillah. Ya. Bayanun niqmallah, penjelasan tentang azab Allah, balasan Allah, wa inzaluhum bi'adaihi, dan menjatuhkannya azab itu kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setan itu sekali lagi itu adalah watak dan sifat dan karakter. Bisa jadi dari manusia, bisa jadi dari jin. Ya, jadi semua yang jauh dari kebaikan dan dekat kepada keburukan, nah itu adalah setan. Dan itu temannya orang kafir, temannya orang munafik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita
dari tipu daya orang-orang munafik. Ya, orang munafik. Masalahum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini masalah. Ini mari kita perhatikan lagi ayat ini masih berbicara tentang orang munafik. Ya. Masaluhum, permisalan mereka kata Allah ini. Jadi permisalan orang-orang munafik itu kama salil ladzina istauqada nara. Ibaratnya orang yang minta pencahayaan. Istauqada itu minta. Atau apa namanya? Membuat perapian. Falamma adha'at ma haulahu, ketika mereka berhasil membuat perapian di sekitarnya, di sekitar perapian yang mereka buat itu apa namanya? Sudah menyala. Zahaballahu binurin, tiba-tiba Allah mencabut cahaya itu. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak melihat. Ungkapan yang luar biasa ini. Jadi bagaimana Allah mengazab orang-orang munafik. Summun bukum, mereka buta, ya. Summun, ya, mohon maaf, sumun itu artinya tuli, bukmun itu bisu, umyun itu buta. Jadi tuli, kemudian bisu, kemudian buta. Apa yang bisa diharapkan? Fahum ladin, dan mereka tidak bisa kembali ke tempat yang semulanya, ke keadaan yang semula. Jadi begitu mereka bisu, begitu mereka tuli, kemudian bisu, kemudian buta, mereka tidak kembali lagi ke keadaan semula. Waliyahzubillah. Au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa rad, atau ibaratnya hujan atau air di langit. Fihi zulumat, di dalamnya ada kegelapan. Waradun, petir. Ya. Obarkun kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka apa namanya, menjadikan tangan-tangan mereka, meletakkan tangan-tangan mereka, ya, jari-jari mereka fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut, dari apa namanya, meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka karena takut dari suara halilintar, ya, takut mati, ya, sawa'iq atau as-sawa'iq hazaral maut wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah mengawasi orang-orang kafir. Ini siksaan mereka ini. Yakadul barqu yakhtafu, hampir saja kilat itu menghantam penglihatan mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja, ya, kilat itu menghantam mereka, menghantam penglihatan mereka. Kullama ada alhum masyaufi, setiap ada cahaya yang mereka jalani, setiap ada cahaya kemudian mereka jalan di atasnya, wa iza azlama alaihim qamu, ya, tapi tiba-tiba ada, dan ketika kegelapan mereka bangkit. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim, seandainya Allah menginginkan maka Allah akan mencabut apa namanya, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah apa namanya, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini ibaratnya siksaan yang dialami oleh orang kafir ketika dia di dunia ini. Ya. Jadi bagaimana ungkapan yang sangat indah. Kita coba mencari makna secara harfiah. Masaluhum sifatuhum wa haluhum. Artinya perumpamaan sifat mereka atau keadaan mereka. Istauqada itu artinya auqada naran, jadi menyalakan perapian.
summun bukmun umyun la yasma'un la yantiqun wa la yubsirun. Jadi tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak bisa melihat. Itu. As-sayb ay al-matar. Az-zulumat, zulmatul lail wa zulmatul sahab wa zulmatul matar. Kegelapan malam, kegelapan awan, dan kegelapan hujan. Jadi tidak bisa melihat sama sekali. Gelap. Ar-ra'du sautul qasif yusma. Jadi suara yang keras yang didengar hala tarakumis sahab. Jadi halilintar lah, suara halilintar petir ya. Ini namanya ra'd. Jadi ketika awan-awan sudah menyatu, ingin hampir hujan, itu berarti namanya ada suara itu. Suara petir. Al-barq ma yalma' min nuri halin. Jadi kilat. Apa yang memancar ya, dari cahaya ketika gumpalan-gumpalan awan ya menjelang turun hujan. Ini namanya al-barq atau kilat. As-sawa'iq narun ha'ilatun tanzilu asna'a qasfir ra'di wala ma'anal barq yusibu Allah Ta'ala biha man yasha. Jadi as-sawa'iq itu ibaratnya adalah api yang sangat panas yang turun di celah-celah suara petir tadi ya, yang Allah akan azab timpakan kepada orang yang dia kehendaki. As-sawa'iq. Hazar al-maut ay tawaqqiyan lil maut, artinya takut mati. Muhit al-muhit ay al-muktanif bisyai'. Jadi yang meliputi, yang mengawasi segala sesuatu. Yakadu ay yaqrubu ay hampir. Yakhtabu yakhzu bisur'ah. Artinya menyambar. Ya. Menyambar dengan cepat. Absarum jamu basar ay al-ainul mubsirah. Jadi mata yang melihat. Makna al-ayat. Masalul haula'il munafiqin fima yuzhiruna minal iman ma'a ma hum mubtinuna minal kufri. Ya, perumpamaan orang munafik ya, dengan apa yang mereka tampakkan dari keimanan dan dengan apa yang mereka sembunyikan dari kekufuran, kama saliman au qadanaran, seperti orang yang membuat perapian lil istita'ah, untuk mencari perapian ya. Seperti orang yang menyalakan api untuk menyalakan cahaya ya, atau api lil istila' untuk mencari cahaya. Falamma adha'at lahum ma haulahum wantafa'u biha, tatkala cahaya itu sudah menyala, tatkala nur itu sudah menyala di sekitar mereka dan mereka mengambil manfaat darinya, adna intifa ya, sedikit-sedikit memanfaatkan cahaya yang mereka buat, zahaballahu binuri, tiba-tiba Allah mencabut cahaya itu. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak bisa melihat. Ya, subhanallah. Jadi usaha orang munafik itu menjadi sia-sia. Li'annahum bi imanihim az-zahir sanu dima'ahum wa amwalahum wa nisa'ahum wa zurarihim minal qatli was sabi wa mimma yudbiruna minal kufr. Ya. Artinya karena dengan keimanan mereka yang menampakkan keimanan mereka, seakan-akan mereka itu memelihara darah mereka dan harta diri dan istri-istri mereka dan keturunan mereka dari pembunuhan, dari minal qatli wassabi bima yudmiruna minal kufri. Jadi orang munafik itu kan menjadikan keimanan sebagai perisai supaya mereka tidak dibunuh, supaya mereka tidak diusir, supaya mereka tidak diperlakukan sebagai orang kafir muharib. Wa bima yudmiruna minal kufri idza matu, padahal ketika mereka nanti meninggal dunia, idza matu alaihi yadkhuluna an-nar fa yakhsaruna kulla syai' hatta anfusahum. Ketika mereka mati nanti, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hukuman yang sama. Wa ammal ayat ats-tsaniyah, adapun ayat yang kedua, fahiya ikhbarun an ulaikal munafiqin, yaitu berita tentang orang munafik itu, bi annahum qad faqadu kull isti'dad lil ihtida', bahwa mereka itu sudah hilang semuanya, sudah tertutup ya, sebab untuk mendapat hidayah. Fala azanuhum tasma', telinga mereka tidak bisa mendengar ya,
azam mereka telinga mereka tidak bisa mendengar suara kebenaran, wala alsinahum tantiqu bihi, dan juga lisan mereka tidak bisa berbicara kebenaran, wala a'yunuhum tubsiru atharahu, dan juga mata mereka tidak bisa melihat kebenaran. Wa dzalika litawaghulihim, karena mereka sudah terlalu jauh merengsek di dalam kesesatan dan kerusakan. Falizahum la yarji'una 'anil kufri ilal iman. Oleh karena itu mereka tidak pulang, tidak kembali dari kekufuran menuju keimanan. Bihal min ahwal. Amal ayat salisa ar-rabi'ah tadumani masalan al-akhir li akhir munafiqin. Adapun ayat yang berikutnya juga bercerita tentang permisalan orang-orang munafik, ya. Wa suratil misril ajiba wal muntabiqah, dengan gambaran yang sangat luar biasa, ya. Seakan-akan itu sudah terjadi di mereka. Apa itu? Ibaratnya hujan, ya. Ala halihim hiya matarun ghazil fi zulumatin mashhub. Jadi hujan lebat yang sangat lebat, yang yang menutupi mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat, ya, tidak bisa. Inilah orang-orang munafik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik itu sekali lagi orang yang menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ya. Jadi munafik di sini adalah munafik yang i'tiqad, ya, munafik bersifat keyakinan, ya. Mereka inilah yang diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Wal iyyazubillah. Ya. Nah, ini memang yang menarik itu adalah kenapa di zaman Rasulullah itu orang munafik itu tidak diekspos oleh Rasulullah itu. Padahal Rasulullah tahu orang-orang munafik itu siapa, Rasulullah tahu. Tapi mereka nggak diekspos. Ya. Kata para ulama, supaya tidak terjadi fitnah di antara kaum muslimin, ya. Jika itu nanti diekspos, ya, itu nanti akan terjadi saling tuduh-menuduh. Ya. Dan juga kata para ulama, supaya tidak ada kesan bahwa Rasulullah itu mencederai atau membunuh sesamanya. Karena orang munafik ini memang menampakkan keislaman, ya, nampak keislaman mereka. Nah, tapi Rasulullah tahu siapa mereka sebetulnya. Ini ada pertanyaan. Nah, ini mohon maaf ada pertanyaan. Ada tetangga dari keluarga besar Nasrani datang ke rumah cerita jika tahun 2012 pernah masuk Islam, mengikuti dengan agama suami. Tahun 14, ya, tahun 2014 ketahuan orang tuanya dibaptis lagi. Sekarang punya niat masuk Islam lagi karena ayah ibunya sudah meninggal, tapi masih belum siap dikucilkan dari keluarganya, sehingga dia mengizinkan menjalankan puasa tapi berada dengan keluarganya, menyembunyikannya jika niat Islam lagi. Kadang masih ke gereja mengikuti perintah saudaranya yang mendatangkan pendeta ke rumahnya. Orang seperti ini apa termasuk munafik? Nasihat yang biasa, ya. Jadi nasihat keadaan nasib orang itu beda-beda. Ya, jadi yang bersangkutan ini ujian yang berat, ya. Ini ujian yang berat bagi dia. Justru dia sebaliknya sebetulnya. Justru dia itu adalah sebaliknya. Ya, dia itu justru menampakkan kekufuran dan menyembunyikan keislaman dia ini sebetulnya. Ya, jadi sebalikan daripada orang munafik yang ada di dalam ayat ini. Kalau munafik dalam ayat ini kan menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kalau dia malah justru terbalik ini. Dalam hatinya dia Islam, tapi dia menampakkan dia ke gereja. Ya. Mudah-mudahan orang ini segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang salah satu jihad yang luar biasa itu adalah ya jihad dalam mempertahankan keyakinan ini. Jadi kita doakan orang ini
segera keluar dari bencana dan keluar dari masalahnya. Tapi kalau memang dia ingin keimanan yang kuat, ya dia harus menjauh, dia harus menjauh. Tapi itulah perjuangan yang perjuangan dalam mempertahankan keimanannya. Jadi ini kasusnya sama dengan Habasyah itu, An-Najasyi, mohon maaf. Ini Raja Najasyi dulu Bapak Ibu, ya, yang kita baca di sirah itu, dia adalah mantan pendeta. Dia tinggal di tengah-tengah mayoritas Nasrani dan dia raja malah. Dan dia raja malah dia pendeta. Nah, tapi dia tahu bahwa agama Muhammad itu adalah agama yang benar. Dia tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Ini contoh kasus ini, Najasyi, ya, ini sama Rasulullah ini. Kan dia raja, dia tinggal di tengah mayoritas orang Nasrani, dia tidak mungkin secara terang-terangan memperlihatkan keislamannya, mungkin bisa jadi bencana bagi dia. Maka dia sembunyi-sembunyi. Ya, mungkin bisa saja seperti orang tadi, dia nampak seperti ke gereja, nampak seperti orang Nasrani, padahal di dalam hatinya itu meyakini itu salah. Nah, dia tetap orang beriman. Makanya ketika Najasyi meninggal, ya, di negeri seberang sana, malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah bahwa Najasyi meninggal. Maka Rasulullah langsung mengajak sahabatnya untuk sholat gaib. Nah, inilah asal mula ada sholat gaib itu, ya, sholat mayit tapi mayitnya tidak di tempat. Itu karena Raja Najasyi yang notabene tinggal di tengah-tengah orang Kristen, ya, mungkin teman saudara orang-orang yang ada di sekitarnya dia menganggap dia masih Nasrani, padahal dia juga Islam itu. Buktinya Rasulullah sholat gaib, sholat mayit secara gaib, itu berarti bahwa dia Muslim. Nah, jadi mudah-mudahan saudara kita itu segera keluar dari masalah ini, ya. Kalau dia ingin memilih untuk lebih tajam dan lebih kuat imannya, ya lebih baik dia berpisah. Itu yang risiko. Ya, itu risiko bagi orang yang ingin mempertahankan keyakinan, ya. Ibaratnya seperti bagaimana yang dialami oleh Masyiatah, ya, tukang sisir Fir'aun itu. Dia sebetulnya bisa saja dia menyembunyikan keimanan tapi menampakkan kekufuran. Tapi itulah nilainya. Jadi Masyiatah milih jalan yang kedua. Dia pengen tidak masalah saya ungkapkan keislaman dan ungkapkan secara lahir meskipun nyawa taruhannya. Maka dia dibunuh. Ya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala aroma bangkai Masyiatah dijadikan oleh Allah aroma yang sangat harum. Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah mencium aroma yang sangat-sangat harum sekali. Kemudian Rasulullah nanya kepada Jibril, siapa itu? Itu adalah aromanya Masyiatah, ya, yang dipanggang oleh Fir'aun, ya, bangkainya yang membusuk itu oleh Allah diganti menjadi aroma yang sangat harum, ya. Jadi mudah-mudahan saudara kita ini segera keluar dari masalahnya, ya, dan segera Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan keluar bagi dia. Wallahu a'lam. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang mencoba untuk mengambil manfaat dari ayat tadi. Min hidayati hadzal ayat istihsan darbil masal. Jadi mengambil perumpamaan untuk menjelaskan suatu itu adalah suatu cara yang baik untuk menyampaikan kebenaran. Jadi istihsan darbil amsal li taqribil ma'ani ila al-azhan. Jadi ambil permisalahan atau metafor, ya, untuk menjelaskan sesuatu agar bisa dipahami secara mendalam, itu bagus, itu cara yang bagus. Kemudian khaybatu sa'i ahli batil, sungguh usaha ahli kebatilan itu akan sia-sia. Wa su'a akibati amrihim, dan buruknya akibat perbuatan mereka. Ya. Al-Qur'anu tahya bihil qulub kama tahya bihil ard. Bahwa Quran itu, ya, akan menghidupkan jiwa,
akan menghidupkan hati yang mati sebagaimana air itu akan menumbuhkan tanah yang mati. Artinya akan menumbuhkan tumbuhan dari tanah yang mati. Nah, jadi ibaratnya Al-Quran itu ibaratnya air yang menumbuhkan tanaman setelah kematiannya. Itulah namanya hidayah, itu namanya Al-Quran. Syarrul kuffaril munafiqun. Seburuk-buruk kufur adalah orang-orang munafik. Jadi sekali lagi, munafik di sini adalah munafik i'tiqad ya Bapak Ibu. Jadi jika ada saudara kita ya orang muslim ya, secara lahir dia muslim, kemudian dia mungkin berdusta ya, atau seperti dalam hadis ayatul munafiqi salatun iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa, ya kita tidak boleh langsung memvonis ya. Tidak boleh kita langsung memvonis ya kamu itu munafik, kamu di neraka, tidak bisa. Karena kata para ulama ada namanya nifaq i'tiqad, ada nifaq amali, ada kemunafikan amali, ada kemunafikan keyakinan. Nah, yang di sini adalah kemunafikan keyakinan ini. Dia betul-betul orang munafik yang di neraka itu. Jadi memang betul-betul dia orang kafir. Ya. Terlepas dari itu semua, tentu kita tetap berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik ini. Apakah itu nifaq i'tiqad ataupun nifaq amali, sama-sama jelek, sama-sama tercela, sama-sama tercela. Waliyadzubillah. Nah, kemudian ayat selanjutnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sini sebagian ahli tafsir menyebut bahwa ayat ini termasuk ayat membawa ciri-ciri makkiyah tapi berada di ayat badaniyah. Ya, dan karena para ulama mengatakan bahwa ciri-ciri ayat makkiyah itu adalah pakai ya ayuhan nas. Jadi kalau penjenengan membaca ayat ada kata ya ayuhan nas, itu ciri-cirinya makkiyah di situ. Ya. Atau sebagian besar ayat-ayat yang seperti itu turunnya di Mekah. Nah, sama dengan ini. Tapi para ulama juga mengatakan bahwa ini juga surat tetap madaniyah meskipun dia membawa ciri-ciri makkiyah. Ya ayyuhan nasu u'budu, hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, ya alladzi khalaqakum, yang menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang setelah sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu sebagai firash. Kalau firash itu secara bahasa itu adalah kasur. Ya, jadi yang empuk. Subhanallah, itu nikmat. Was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai bangunan tinggi di atas kalian. Wa anzala minas sama', dan menurunkan dari langit itu ma'an, air. Fa akhraja bihi, dan kemudian Allah menimbulkan atau mengeluarkan dengan air tadi as-samarat, buah-buah. Jadi Allah tumbuhkan buah-buah, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian wahai manusia. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, sembahan-sembahan yang lain. Wa antum ta'lamun, sementara kalian itu tahu. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, ya, supaya manusia itu tahu dan mengerti akan kenikmatan itu dan menyadari kenikmatan itu dan mensyukuri kenikmatan itu dengan meninggalkan kesyirikan dan mengamalkan tauhid. Ya. An-nas lafzu jama' la mufrada lahu min lafzihi. Ya, jadi nas itu adalah lafaz kata kata ulama bahwa dia lafaz tidak ada mufradnya, tapi ada yang mengatakan bahwa mufradnya adalah insan, wahiduhu insan. U'budu ay ati'u, ya, jadi sembahlah ay taatlah.
bil iman wal imtisalil amri. Ya. Rabbakum ay khaliqukum. Khalaqakum awjadakum minal udum. Tattaqun ay tattakhiduna wiqaya tahfazukum minal azabillah. Jadi takwa itu artinya Bapak Ibu menjadikan antara kita dengan neraka itu atau azab Allah itu perisai atau pembatas yang menghalangi kita dari azab Allah, itu namanya takwa. Jadi takwa itu artinya mencari atau menjadikan antara kita dengan azab Allah adalah perisai, itu adalah takwa. Ya, ini ada pertanyaan, mohon maaf. Oh ya, insyaallah. Ini filenya kasih link ya. Kasih link aja nanti, kalau filenya ini panjang sekali memang filenya. Ya, kasih link aja. Karena ini satu kitab tafsir yang panjang ya. Tattaqun, jadi tattakhiduna wiqayatan tahfadukum min azabillah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah adalah perisai yang memeliharamu dari azab itu namanya takwa. Yaitu dengan beriman dan amal saleh ba'da tarki syirki wal ma'asi, setelah meninggalkan kesyirikan dan maksiat. Firasya itu wita' lil julus, jadi tempat untuk duduk alaiha. Wan naumi fawqaha, dan tidur di atasnya, itu firasya, seperti kasur. Bina mabniyatan kakubatin fawqakum, jadi bangunan di atas seperti kubah di atas semua. Jadi langit itu ibaratnya kubah. As-samarat jam'u samrah, yaitu jamak daripada samrah, wa huwa ma tukhrijul ardu min hubub. Semua yang dikeluarkan oleh bumi dari tanah, ya, dikeluarkan oleh tanah dari dalam bentuk buah atau biji, dan juga sayur. Tukhrijul asjaru min fawakih, dan juga apa yang dikeluarkan oleh pepohonan dari buah, itu semua adalah samarat. Jadi bisa jadi itu biji-bijian, bisa jadi tunas-tunas, bisa jadi buah-buah, itu semua adalah samarat. Rizqan lakum ay qutan lakum taqtanuna, sebagai makanan pokok bagi kalian yang menjaga kehidupan kalian. Itu namanya rizq. Ya. Andad ay jam'u nidd, an-nadhir wal mathil, jadi saingan atau permisalan atau sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya andad. Nah, munasabatu makna ayatain. Wajhul munasabah annahu ta'ala lamma dzakara al-mu'minina al-muflihin wal kafirina al-khasirin, dzakara al-munafiqin wa hum bainal mu'minina was-sadiqin al-kafirin al-khasirin, thumma ala tariqatil iltifat nadal jami' bi unwanin nas liyakuna nida'an 'aman lil bashariyah jam'a fi kulli makan wa zaman, wa amarahum bi ibadatihi liyaqaw anfusahum minal khusran. Ini. Jadi munasabah antara ayat ini dengan sebelumnya. Jadi setelah Allah menyebut orang-orang mukmin yang muflihin dan muttaqin, kemudian menyebut orang kafir yang merugi, kemudian menyebut orang munafikin antara orang mukmin dan orang kafir, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak semuanya untuk mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian, termasuk orang mukmin, ya orang kafir, orang munafik, Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kalian yang berupa bumi yang bisa ditempati, kemudian langit yang di atas kita sebagai kubah, kemudian juga Allah telah menurunkan air agar kita bisa minum, dan juga agar kita bisa hidup dari tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayuhan nas di sini mencakup semua golongan tadi. Mencakup golongan orang mukmin, mencakup golongan orang kafir, dan juga mencakup orang-orang yang munafik. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil manfaat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ini. Nikmat bumi yang bisa kita tempati, nikmat langit ya yang ada di atas kita, kemudian nikmat air yang diturunkan Allah kepada kita sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Wujub ibadatillah. Nah, ini dia. Di antara fikih ya ayat itu bahwa
wujubu ibadatillah, kewajiban menyembah kepada Allah. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kita merujuk kepada ayat yang lain, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada dasarnya kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita ini sebenarnya ibadah, Bapak Ibu. Ya. Wujubu ma'rifatillahi ta'ala, kewajiban untuk mengenal Allah dengan asma dan sifatnya. Jadi dengan mengenal asma Allah itu timbul rasa keagungan, timbul rasa kekhusyuan, dan timbul rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tahrimu syirk saghirihi wa kabirihi. Ya, keharaman, ya, haramnya berbuat syirik baik kecil maupun besar. Zahirihi wa khafihi, baik secara zahir maupun secara tersembunyi. Jadi syirik besar ya syirik kecil dijauhi. Ya. Syirik yang secara nampak juga dijauhi, dan juga syirik yang tersembunyi juga dijauhi. Ya. Contoh syirik yang nampak ya menyembah penghuni kubur, menyembah berhala, itu kan nampak. Ya. Kalau syirik yang secara tersembunyi apa? Contohnya itu rasa was-was. Ya. Ketika seseorang itu takut tapi takutnya tidak logik, tidak logis, itu syirik itu. Ketika seseorang umpamanya was-was ya di dalam hatinya, ya, ketika umpamanya takut tentang menghadapi masa depan, ya, takut menghadapi masa depan, padahal Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Contoh orang takut berjalan, ya, berjalan di malam hari, di tengah kegelapan malam. Ya. Kalau orang tauhidnya kuat, itu insya Allah dia nggak takut itu. Nah, tapi kalau dia keimanannya ini masih lemah, itu takut dia berjalan di tengah kegelapan malam. Ya, apalagi kalau Jumat Kliwon umpamanya. Bisakah kita berjalan di tengah kegelapan malam, tidak ada senter, tidak ada penerang, ya, tapi tempatnya serem umpamanya. Ya. Kalau keimanannya kuat, itu insya Allah dia kuat, ada jalan. Tapi kalau masih ada keraguan, nah ini. Jadi, ya. Tapi kalau orang takut ketika dia berjalan di dekat hutan, di situ ada buaya, di situ ada singa, itu takut yang normal, itu takut tabiat, itu tidak masalah kita takut itu. Nah, karena di situ ada hewan buas. Oh, dalam Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersihkan jiwa kita dari semua macam kemunafikan dan kesyirikan, ya. Sebelum kita tutup pada pagi hari ini, kemarin ada yang nanya tentang sholat jamaah, ya, dengan istri di rumah, ya. Ada yang nanya, Ustadz, gimana seandainya kalau saya itu tidak ikut jamaah tapi ngimami istri di rumah, nah, sehingga disebut jamaah juga. Nah, jawabannya, ini perbuatan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sholat itu adalah fardu bagi laki-laki itu di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, ya seperti tahajud, nah, boleh dengan istri di rumah. Nah, tapi panjenengan kalau seumpama sudah dari masjid, kemudian pulang ke rumah, mungkin istrinya ingin sholat jamaah, boleh Anda ngimami, sholat lagi boleh itu, tapi jangan setiap hari, Jadi umpamanya sekali-kali ngimami istri sholat jamaah di rumah, maksudnya dia sudah sholat jamaah di masjid, tapi pulang ke rumah, kemudian istrinya ingin sholat jamaah, ya apa? Jadi niatnya di masjid itu fardu, niatnya di rumah itu ya sholat sunnah, boleh seperti itu. Jadi mengimami lagi. Jadi sholat jamaahnya 2 kali, ya tidak masalah. Tapi sekali-kali, ya tidak setiap hari. Karena sekali lagi yang namanya laki-laki itu jamaahnya fardu, ya fardu itu di masjid, ya. Tapi kalau di rumah itu sholat sunnah tahajud, nah itu boleh. Ya. Ini ada pertanyaan lagi.
Ya, mohon maaf saya tanya lagi, apa syarat masuk Islam? Harus mengucapkan syahadat di depan ustadz, disaksikan berapa orang. Itu idealnya, ya. Itu idealnya. Tapi memang Islam itu harus diucapkan memang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi ini apa namanya? Sesuai dengan kondisi, ya. Sesuai dengan kondisi, umpamanya ketika seseorang hidup di tengah-tengah mayoritas non muslim, umpamanya di tengah orang yang di mana ketika itu keislaman tidak bisa diungkap, tidak bisa dia, ya mungkin di situ dia sudah Islam di dalam hatinya. Tapi ketika dia tidak ada halangan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah terang-terangan, ya harus diucapkan secara terang-terangan. Jadi sesuai dengan kondisi ini, sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau kondisinya memang tidak bisa menerangkan mengucapkan secara terang-terangan, ya masalah. Ya. Jadi apa namanya mengucap asyhadu alla ilaha illallah seperti di negara kita disaksikan itu sebenarnya teknis, ya. Seorang bisa saja mengajak orang lain umpamanya yang sesama muslim, umpamanya saya asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu secara tekniknya seperti itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu yang biasa kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya ucapannya tidak mesti, biasanya amantu billah atau asyhadu annaka rasulullah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi dalam hal mengucapkan syahadat, ya itu kondisional. Jika umpamanya seorang itu di dalam suasana tidak bisa mengungkapkan keislamannya, ya mungkin dalam hatinya dia sudah Islam. Tapi kalau di daerah yang tidak ada halangan untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, ya itu diucapkan secara terang-terangan, ya supaya nanti orang itu tidak fitnah bahwa simpulan itu dia sudah Islam, ya. Wallahu taala alam, ya. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'am wa iqafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fid din. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fid din. Allahumma rzuqna al-istiqamah fid din. Allahumma rzuqna al-istiqamah fid din. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna na'udzubika min ahli syirk. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minal kufri. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari semua macam kesyirikan. Kami berlindung kepadamu dari semua macam kemunafikan. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat munafik, ya Allah. Allahumma ab'idna 'anil syirk. Allahumma ab'id 'anna syirk. Allahumma ab'id 'anna nifaq. Allahumma ab'id 'anna al-kufr. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua macam kekufuran. Jauhkanlah kami dari semua macam kemunafikan. Jauhkanlah kami dari semua macam kekufuran, ya Rabb. Allahumma tsabbit imanana, jadikanlah kami orang-orang yang beriman yang muttaqin, yang lurus. Jadikanlah kami orang-orang yang muttaqin, yang istiqamah dalam kebenaran, ya Rabb. Allahumma tsabbit imanana, Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam wal iman wal istiqamah fid din, ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sekarang ini sedang sakit, ya Rabb. Yang sekarang ini sedang berbaring, ya Rabb. Sembuhkanlah mereka, ya Rabb. Berikanlah kepada mereka kesembuhan, berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka kesehatan, ya Rabb. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Febri. Mbak Febri. Sami-sami Bu Mimi. Nunin izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.